yang menguntungkan untuk tim yang masuk dari bagian selatan. Oke dan ya, dimana dari Mekjo tadi gue terpantau mereka kayaknya agak ragu juga untuk mengambil sisi dari Sutet yang ada di tengah-tengah. Ya. Yang dimana memang enak untuk melakukan defense checkpoint sementara waktu. Namun dengan circle yang makin ke bawah, lihat poin Caikri. Foxy terus menerobos dari George Paul. Tiba-tiba melakukan ghost rotation, gue benar-benar memperhatikan banget di minimap bagaimana dari tim Poin Caikri terlalu berani untuk menabrak satu rumah rawa-rawa. Potato trap sensi Poinjil. Maju kali ke arah Tensky tapi Kebab pun juga bisa melakukan lancarkan aksinya. Zeta tinggal seorang diri. Defense yang sangat baik dari tim ARPM. Dan one itu mampukan Zeta untuk melakukan aksinya dengan clutch yang hampir melakukan bolting. Zeta S12 kayaknya tajam banget. Menabrak kembali pintu dari ataupun jendela dari kompon tersebut. Menyadari bahwa Peter masih ada. Satu lagi tapi Peter ada yang menembaki di belakang. Entah itu siapa. Membuat dari Poin Caikri ada waktu dan nafas tapi tidak ternyata tim yang lain. Mekjo nampaknya melakukan gangguan yang sangat signifikan. Namun dari Peter akhirnya memaksakan diri untuk coba maju ke arah tengah. Berharap Tensky bisa di-revive kembali. Peter lagi. Dan granatnya gagal karena Zeta langsung memanfaatkan untuk tabrak dengan satu buah granat kembali. Ya, tapi rugi sebenarnya buat Poin karena tabrakan yang mereka lakukan membuat mereka harus kehilangan 3 pemain. Sangat-sangat tidak worth it sebenarnya ditabrak sama Poin. Tapi mau nggak mau mereka harus lakuin karena mereka udah nggak dapetin checkpoint yang clear. Checkpoint yang kosong sudah dijaga semua, bahkan ketika mereka gerak Gus, itu udah ditembakin duluan sama tim-tim lain. Terlampau nekat menurut gue dari Nekat. hospital Jujur masuk ke area nekat ladang-ladang sih, gitu. Emang gue ngerti intayannya adalah tadi rumah-rumah rawa-rawa itu adalah Yes. tempat yang menjadi checkpoint cukup mantap. Yang gue pikir tadi mereka agak sabar dan mereka akan coba manuver ke sebelah kiri. Yang akan perlahan melawan tabrakan ke arah dari tim KZE terlebih dahulu. Sehingga ketika KZE tadi bisa dilululantakan, Poin baru nyaman mereka masuk ke rawa-rawanya. Tapi yaitu lagi satu decision yang memang sudah tidak heran dari seorang Potato. Yang menjadi identik dari Poin Caikri adalah ghost rotation dan gagal. Zeta jadi last man standing, mampukah dia menambah sampai late game? Itu sih yang harus dipertimbangkan kembali dalam decision yang dilakukan oleh Poin. Karena tadi kelihatan mereka nggak siap untuk melakukan perang. Potato tumbang duluan, backupnya juga agak lambat. Zeta masih menunggu momentum juga. Ya, ada show must go on. Harusnya mereka bisa membuat perubahan nanti ketika kita masuk ke dalam game yang baru lagi. Walaupun masih menyisakan last man standing. Lewatin siapa aja tadi mereka? Shadow, Kanza, Pandum yang mereka lewatin sampai akhirnya touchdown di tempat dari ARPM. Tapi sekarang yang sedang dilakukan oleh Bigetron adalah mendobrak dan mencari pemain terakhir dari Odyssey yang masih bersembunyi. Informasi belum ada yang masuk, tapi Molotov dilemparkan, gak terbakar tapi dia terpancing, tapi Exor malah bisa mendapatkan pemain tersebut. Untungnya masih ada backup dari Excel. GG Axel langsung sigap cepat responsif menanggapi bagaimana di Federales. Tulang punggung yang sangat diperlukan untuk tim Bigetron. Yang akhirnya mereka mampu kembali standing 4 orang. Sekitaran rumah Gatka yang menjadi tempat identik mereka sekarang di pinggiran Circle Zone. Namun ke depan ada Alter Eagle. Sebentar lagi menjadi tetangga mereka. Harus berhati-hati. Dan begitupun di dalam-dalamnya ada Dewa United dan begitupun dari Boom. Mereka sudah melakukan estafet yang dimana Yami yang menjadikan Watchtower di belakang. Sambil melihat juga awareness sisi backline mereka. Bersih atau tidak. Tapi lihat bagaimana SA. Sekarang sudah turun gunung. Membaca lagi ladang-ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Dan ya sekarang pasif sementara waktu dengan 2 tim yang sudah dibabat habis. Odyssey dan ARPM. Boy. Ini yang Sutet gak sih Boy yang bakal coba diambil Boy? Tapi dari Sutet sendiri udah diambil Joe Brengki sendiri. Iya sih. Lu datang ditembak bos. Tapi sebenarnya kalau emang nanti circle ke sana itu defense di Sutet susah nggak sih Boy? Karena kan kelilingan Sutet low groundnya itu bisa 2 sampai 3 tim Buat main untuk granat attacking ya. ke arah tengah-tengah dari Sutet. Dan buat gue Sutet sih nggak worth sebenarnya. Ya untuk sekarang sih menurut gue juga agak kurang menarik ya karena dari permainan masing-masing tim tuh udah mulai nyebar kayak kita lihat di sini SE, Red Fish bagian utara, terus tim-tim dari rekan-rekannya di bagian sampingnya jadi kayak dapat info dari mana aja buat Sutetnya kalau mereka mau menang. Oh ini dia Chengsit bertukar sebelah kanan, lapar. Berusaha dapetin 1. Gimana Boy? Par gitu aja mau gak kena knock ya. Dia pindah lagi, Chengsit lagi turun dari mobil pun masih belum kena knock Boy. Mungkin dia lagi bau ya mandi dulu Pak. Tapi ya game sense dari Lapar ini nggak boleh dihiraukan ya ketika dia sudah melakukan satu aksinya di depan dan di Kiki Boy bersama dari Limboy.
Mereka menyabet pemain-pemain dari KZE yang dimana memang dari barat circle yang tadi menjadi tempat yang sebenarnya bisa dimanuver oleh tim Point Caikeri. Akhirnya dimanfaatkan oleh Adre. SM menyusul kayaknya untuk coba menabrak dari Pandum. Ketika informasi masuk untuk mereka coba tabrak, tapi dari Adre terlebih dahulu ngelihat bagaimana Stickly try hard untuk membalaskan dendamnya. Tapi smoke dibuka. Maksudnya mungkin untuk menakut-nakuti sang hingga dia bisa coba dobrak dengan dua pintu yang berbeda. Tapi gagal, crossfire terjadi oleh Kiki Boy bersama Zhao dan juga Limboy. Dia nengok jendela, yang kanan nongol, yang kanan direspon, yang jendela nongol. Ya itu Udah point susah. dari jarak dekat itu emang udah susah kalau untuk Iya. udah kurang kuantitas. Itu biasa komnya nongol barengnya 1, 2, 3 wah. Itu langsung kan nambah umur. Happy birthday buat semuanya juga dan 13 tim yang masih tersisa untuk di stage yang keempat menit ke-17. Smoke sudah cukup tebal dibuat oleh kedua tim ini. Pandum harus kehilangan satu anggota mereka. Dimzi butuh revive untuk bisa membuat mereka kembali lagi prima. Tapi Jobrenki masih stay di tempat yang sama. Husky menggali informasi terus smoke sapuan dia lakukan tapi masih belum bisa mendapatkan confirm elimination. Leo DZ berusaha untuk memberikan backupnya di dalam sebuah smoke tapi nggak bisa overpick. Jobrenki pun datang, regroup dia lakukan tapi Rezak menusuk dari bagian belakang. 3-man showdown terjadi dan Husky dengan granatnya mengconfirm elimination. Yes, pembersihan nampaknya sedang terjadi oleh tim Bigetron dan juga SE yang tadi kita katakan at least 3 tim akan touchdown di area low ground dari Sutet tersebut. Tapi dari Pandum selesai. SE bersama MJ melakukan firing yang bersamaan ke arah mereka dan Pandum masih belum mampu untuk menambahkan poin seperti layaknya Rondo tadi. Federales mengarah ke arah boom yang dimana tadi Yamim maksud hati ngecek juga ke arah dari Sutet. Langsung diabsensi begitu saja tapi Razak juga terjatuh dan boom. So far masih belum kelihatan permainan mereka secara maksimal. Tapi dengan rotasi yang bagus dan yes kurang awareness menurut gue untuk ke area Sutet sehingga dari Bigetron benar-benar baik sekali. Mereka tidak terlalu overfokus ke arah depan sehingga checking ke arah belakang. Istilah dari Bropasa adalah hard check. Ya, hard check yang harus mereka lakukan. Jangan sampai ada backstep. Tapi sebenarnya kalau hard check itu dari kata-katanya Wolfie yang harus dilakukan ketika lo yang ditarik keluar Ivor. Dimainkan untuk di game yang kedua pada hari ini. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 3 elimination. Federal menyumbang 1 Rezak. Dan Rezi masing-masing pemain juga menyumbangkan 1. Hanya Axel tadi yang masih belum menyumbangkan eliminasi. Tapi Genfos tiba-tiba malah bisa mendapatkan 1 pemain dari Alter Ego dan Peiko yang menjadi eksekutor. Bahkan Genfos bisa mendapatkan yang kedua walaupun lapar tumbang ditelan oleh Blue Zone. Perebutan Tenggara Circle untuk melakukan rotasi. Mereka harus gontok-gontokan dan begitu dari Rosemary dari kejauhan. Coba menambah poin, cicilan tapping-tapping yang cukup mantap. Menyisakan 2 pemain dari RRQ masih ada di atas. Tapi Zenok ada sedikit melakukan gangguan dan Rosemary udah terjepit juga dengan beberapa tembakan dengan Blue Zone yang sangat-sangat sakit. Dan begitu pun dari Rosemary bergerak ke sebelah kanan. Kayaknya pun juga bakal diabsensi. Rosemary sedikit lagi. Berhasilkah dia selamat atau dia mampu untuk bisa melakukan perlawanan ke arah Zenok dan touchdown ke arah Jimmy. Dia doang kayaknya yang gue lihat pakai bagi healing tapi dibutuhin sama RRQ. Tidak dibiarkan sukses revive ke arah rekannya dan membuat Alter Ego harus mati lampu di menit ke-20. Begitu intens fight yang terjadi, tidak dibiarkan lewat Alter Ego-nya. Dan RRQ menjadi malaikat pencabut nyawa. Tapi Dewa United dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Di atas mereka sudah ada Xenox yang melakukan setup. Ini arah selatan high ground sudah mulai menipis. Karena bukit-bukit ini sudah mulai ditinggalkan oleh zona. Ini kalau sampai Rosemary ataupun AE nggak bisa naikin poin ke atas, Rosemary back to komunitas lagi, tidak bisa melanjutkannya lagi ke arah PMGOC tapi dari Ganyang. Terdeteksi tadi oleh seorang Asa, Nightmare. Lakukan agresinya ke arah depan, bermain di area lengkungan aja. Perlahan namun pasti dari Xenox. Selesai, Da Costa juga Gatayo. Mereka tidak bisa melanjutkannya lagi bersama dari Super Duo juga. Nightmare tarik ulur dulu, menjauh sedikit dari tim Dewa United. Membuat dari Boom kayaknya makin memastikan diri berada di tetap di area-area bawah. Dan begitu pun I4 sang bule memberikan beberapa intrik dengan acul yang akhirnya terpelanting. Sedikit buying time, tapi RRQ selesai di tangan dari BTR Federales, balas dendam yang sudah diselesaikan. RRQ 8 eliminasi saja. Zona akan kita lihat berpindah dalam beberapa detik lagi, tapi adu utility masih dilemparkan. Asa bisa mendapatkan 1, saudara pun tumbang. Arkral maju ke arah depan, granat dilemparkan, akan segera masuk. Tapi dia melihat pergerakan granat tersebut, mundur ke arah belakang dan berhasil
selamat dari granat yang dilemparkan oleh Dewa United. Mengganti dengan S12-nya diajak lolos kompet tapi dicicil dengan sebuah AUK. Arcral dalam kondisi low health. Dua orang berganti-gantian, body system yang begitu baik membuat Arcral tidak mendapatkan momentum, bahkan Hook juga dibuat tumbang. Last man standing Lele Boy dengan satu buah stun granat yang dilemparkan terbutakan memang satu pemain terbiasa. Untuk tepat dan Bumi Sport menusuk dari bagian belakang. Itulah dia akhir perjalanan dari Dewa United. Dan Acul masih belum beranikan diri di depan, tapi tiba-tiba saja di belakang dari tim Bigetron melakukan spray down Razy bersama kawan-kawan Federalis. Isaac dan juga Razy coba ikut campur dengan fight yang terjadi. Mereka sudah sadar betul, hanya menunggu momentum saja. Permainan yang sangat cermat dari tim Bigetron, mengambil momentum yang sangat baik sambil menambah perbekalan juga. Dan ya sayang banget fight yang terjadi antara Dewa United juga Nightmare. Arcral terlalu memaksakan diri dan juga Nightmare tadi ada sedikit keuntungan. Groundnya tersebut tadi ada patahan di depan dari pohon. Sehingga vision dari Hulk di belakang tidak terbuka sama sekali untuk melakukan cover karena Arcral. Tapi jujur gue suka banget sama body system yang dilakuin sama Nightmare. Ngepick karena Arcralnya tuh bener-bener gonta-gantian. Jadi ngebuat Arcral gak punya chance sama sekali untuk bisa menembakkan S12K-nya tadi. Dan lawan berikutnya bagi mereka sekarang adalah Bigetron yang sudah mulai mendekat. Satu buah smoke kembali lagi di setup. Ada yang geragas untuk mengecek kembali ke arah depan sana. Federales di barisan paling depan. Granat bakal dimasak. 3, 2, 1. Granat bakal dilemparkan. Tapi masih belum bisa menggapai ke arah pemain dari tim Nightmare. Mereka semua masih selamat walafiat. Malah Federales yang menerima tembakan. Federales terlalu maju ke arah depan sana. Axel bisa mendapatkan satu. Asapun tumbang. Dreadlock terjadi. Axel malah yang menjadi knockdown pertama di tim Bigetron. Satu demi satu granat. Kembali lagi dimainkan. Dua orang gancet masih bisa digocek. Federales lihat pencegahan sebelah kiri. Tapi granatnya No Mercy membuat Federales tumbang. Backup yang dia lakukan pun menjadi terlambat. Masih ada Rezak di tengah smoke. Mencari ninja ditembak through the smoke. Rezak masih menggocek sementara revive di bagian belakang. Dan Shadow Esports datang menjadi pelakor berikutnya. Rezak tahan banting banget. Masih melakukan gencarannya ke arah depan. Sedikit buying time. Dan revive bisa dilakukan. Tapi Rezak pun juga tertembak di belakang. Tapi tiba-tiba saja SA Red Face memakan mereka. Memakan dari Rezak. SA benar-benar tahu banget. Kembali granat pun juga bertebaran. Di depan mata mereka tapi Red Face jatuh di tangan dari seorang Axel. So pun juga sama di area lain dan selesai. Bigetron di hashtag 6. Tapi fight yang sangat menarik untuk kita lihat. AC bermain di waktu yang tepat. Gokil battle yang terjadi begitu intense. Surabaya mana suaranya? 5 tim tersisa di menit ke-24 dan Shadow Esports menjadi tim terakhir yang bertahan di titik ini. Dengan kerasnya fight yang terjadi, intensitas fight yang begitu lengket terjadi. Lawan berikutnya bagi Shadow Esports adalah tim Adre yang mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh Nightmare. Ya spot patahan dari rumah Bosca ini benar-benar menyulitkan banget untuk banyak tim yang mengambil sisi area bawah ini. Dan ya kembali fight yang terjadi antara tim dari Bigetron, karena tim dari Nightmare. Padahal tadi ada pelajarannya dari Dewa United. Patahan Nightmare sebenarnya tadi lebih enak dibandingkan sebelah kanan antara BTR ataupun dari Dewa United. Tetapi yang menjadi masalah adalah tadi Bigetron menurut gue agak lama mengambil momentum karena Nightmare. Pandangan lu Boy? Tadi posisi dari BTR bener-bener udah mau commit fight karena di belakangnya udah tahu ada SE yang bakal ngelakuin third party. Makanya dari BTR juga maksain banget buat nge-retake dari tempat Nightmare tadi. Ya, dan begitu pun menurut gue tadi ada keraguan, mungkin awareness tadi ya. Benar-benar kuat banget awareness dari tim Bigetron, semua lini, semua arah matanya mereka jaga banget dari depan dan juga belakang. Sehingga mereka tadi agak kelimpungan juga untuk melawan tim Nightmare. Sehingga Nightmare secara tidak langsung terbantu oleh tim SE untuk melakukan risetnya kembali. Ya, malah menurut gue yang bikin BTR hilang fokus adalah ketika dengar mobil datang dari bagian belakang. Shadow datang tuh udah bener-bener ngebuat BTR yang tadinya udah komit mau ke Nightmare, malah jadi ninggalin ke arah belakang karena ada dua yang kenokan tadi. Federalis gagal buat nge-backup. Karena memang tiba-tiba granat dari seorang No Mercy bisa menggagalkan fokus dari arah Bigetron. 5 tim yang kali ini masih ada di menit ke-25 membuat kondisi semakin tegang. Yang dari tadi enak, Nekjo. Dan Zeta. Dan Zeta juga bener. Ya, rumah rawa itu sebenarnya memang udah hafalan gue banget. Gue ngeliat Satar itu selalu ke sana. Pasti mengincar ke arah sana tapi menunggu juga batasan circle itu seperti apa dari SA. Lawan terdekat mereka dari Adrenaline Boy berani banget ngebatasin langsung 4 pemain sekaligus.
Coba dari Mastery agak ngeflank, turun ke bawah. Tim Boy akhirnya tertangkap juga. Dari granat dari seorang Yoru, membuat dari Mastery makin pede kembali dan mengeliminasi poin tambahan yang sangat perlu untuk mereka lolos ke PMG Osea. Lagi dari pemain-pemain upgrade di absensi 1, 2 lagi yang tersisa, tapi Yoru pun juga harus jatuh. Agak menjaga jarak dari tim Adre, tarik ke belakang, menunggu momen. Tapi Hasbi pun juga sama. Dia sadar betul bahwa ada smoke yang hampir lemparkan di granat ke arah depan dan bintang Sal 7 masih ngedebus aja. Gagal, peluru Hasbi meluncur ke badan dia. Zhao masih punya tempat ternyata walaupun akhirnya Iris keluar dari persembunyiannya. Melemparkan beberapa util ke arah pemain yang ada di depan sana. Adre tidak punya banyak ruang gerak, bakal disapu ke arah smoke-nya tapi gagal. Percobaan dari Hasbi masih belum terlalu komit. Ada mulai terdengar bunyi-bunyian yang keluar dari arah Mekjo yang mulai mendekat ingin mengintip. Tapi Zeta pun sudah mulai terspot, granat dilemparkan Herlings. Tapi hampir tidaklah pernah cukup. Granat follow up pun datang tapi Herlings sudah mulai berpindah tempat. Ada reposition yang dia lakukan membuat Zeta tidak mudah untuk menjatuhkan pemain dari Mekjo. Sabar sekali, kontrol penuh ada di tengah-tengah dari tim Mekjo. Semua spot yang mereka miliki sebenarnya tidak prime. Tetapi bagaimana mereka pembacaan quick, kemudian juga sabar untuk nitik-nitikin untuk next move-nya itu seperti apa. Ini membuat mereka tidak terlalu seksi dari eliminasi. Tapi akhirnya mereka secara penuh sekarang di late game stage 8. Penuh dengan chance chicken dinnernya. Hampir mungkin 90% untuk mereka bisa pegang sekarang. Tinggal bagaimana dari SA, dari area outer bisa membersihkan dulu dari tim 4 Boys. Dan yes, bermanuver. Dan Adre selesai. 4 Boys, Iris lakukan gertakannya juga. Ini dia gertakan. Kalau ini gak satu pemain ya, dua pemain bakal gertak nyawa ataupun menggertak mental dari seorang Iris. Hanya berdiam diri di arah balkon, dia lompat menuju ke bawah sana, harusnya step bakal terdengar, tapi ternyata Shadow Esport datangnya keroyokan. Yang tadi berdua sekarang bertiga, Free Fire juga diberikan tekanan yang menuju ke arah seorang Iris. Di bagian lain Zeta bisa mendapatkan satu dan selesai. Perjalanan dari Horror Boys hanya dengan satu elimination. Yes, ini agak membingungkan untuk player-player ataupun tim yang masih banyak 4 player hidup. Dimana dari SA tadi digangguin juga dari seorang Point Chai Zeta dan game dari Horror Boys. Coba diacak-acakin ke arah tim dari Mekjo. Dan ya, dimana sekarang dari Linux akhirnya menjaga cukup ketat bahwa tidak ada boleh pandangan yang terlewatkan sedikit pun. Dan tiba-tiba saja memblokade pergerakan mereka. 3 versus 4 yang masih hidup dari tim SA dan Poing Chai Zeta. Gila, yang dimana 3 player tadi ngegeprek. Sekarang dia ada di top 3 untuk menambah placement point. Ya ini kayaknya mereka memperhatikan elim fitnya Gus. BTR udah nggak ada nih, saatnya poin buat ngejar ketertinggalan poin mereka lagi juga. Tapi ngelihat kondisi kayak gini boy, bisa chicken nggak sebenarnya posisi dari Zeta? Bisa kalau yang lain keluar. Udah kena zone. Maksud lo exit lobby juga gitu? Memang analisa Kobe di luar nalar semuanya. Tapi iya, dia buat ngegangguin dari Mekjo enak banget, tapi Zeta granat juga berlumuran ke arah dia. Dari sebelah kiri ada Herlings, sebelah kanan Debot juga melakukan crossfire. Tapi dari Zeta coba dulu lagi ngegocek kanan kiri. Pelornya. Buat dari Pelor betul sekali, tipis 41/16 dari Herlings. Dan itu pun juga harus menyisakan sedikit untuk mereka melakukan perlawanan ke arah tim dari SK. Ini dia, Zeta sih bener-bener ngebuat Mekjo ngebuang banyak pelor, ngebuang banyak util. Ya. Di tengah-tengah Shadow Esport yang mulai memberikan tekanan, bahkan ternyata Red Face malah bisa mendapatkan satu pemain dari arah Mekjo. Terlalu banyak fokus mereka ke arah Zeta, membuat sisi lain pun jebol. Ada terus smoke dari bagian atas. Shadow Esport unggul dari segi jumlah kali ini, bahkan Zeta low health pixel HP. Masih bisa mempertahankan diri, masih bisa healing, tapi granat kembali lagi masuk datang dari Shadow Esport. 2 pemain Mekjo tumbang. Ini semua gara-gara Zeta. Yes, Zeta yang membuat dari Herling bingung banget untuk melakukan serangannya ke arah atas ataupun juga belakang. Tapi dari Hasbi, space yang cukup panjang. Coba dilemparin granat dari bot. Masih selamat dengan beton rumah. Yang melindungi diri dia dari damage yang dilemparkan. Tetapi susah. komitmen untuk Bluso dan bergerak. Di update sama Mekjo. 2 player sekaligus. Dan menyusulkan 3 player, tapi Hasbi coba turun ke area bawah. Phoenix 1v2 ke arah Hoyoru dan juga Hasbi. Mampukah dia melakukan perlawanan ke sebelah kiri dulu, tetapi cerdas sekali SA. Melakukan guntingan belahan dari kanan juga kiri. Dan akhirnya menutup di satu pintu, tapi lebih memilih untuk satu dulu Daybot dia makan. Nahan, dan nahan. Ada yang naik ke bagian lantai 2. Kali ini 1 melawan 2. Yoru menahan di arah broken wall-nya. Hasbi akan mencoba untuk mendobrak, tapi lihat apa yang bakal dilakukan. Lompatkah? Dan ternyata
Satu pemain sudah dipulangkan berarti ke lobby. 1 melawan 2 clutch or nothing. Linux bakal lompat dan gagal. Winner chicken dinner. What a comeback moment datang dari Shadow Esports setelah mereka mengganggu fokus dari Bigetron. Area selatan jadi kekuasaan mereka. Gimana boy? Makro dari tim SE belum